Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindya Ningsi Arauf dengan NIM D1B1266, mahasiswi S1 Farmasi Universitas Megariski Makassar. Baik, saya akan menjelaskan tentang definisi obat. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, obat adalah bahan atau paduan bahan, termaksud produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia. Setiap obat mempunyai tujuan manfaat, namun juga mempunyai efek samping yang dapat merugikan. Oleh karena itu, gunakanlah obat sesuai dengan aturan pakai dan kenali obat dengan baik dengan cara memperhatikan informasi yang menyertainya. Adapun pengertian obat secara khusus adalah sebagai berikut. Yang pertama, obat jadi adalah obat dalam keadaan murni atau campuran dalam bentuk serbuk, tablet, pil, kapsul, sipositoria, cairan salep, atau bentuk lain yang secara teknik sesuai dengan Farmakope Indonesia atau buku resmi lain yang ditetapkan pemerintah. Yang kedua, obat paten adalah obat jadi dengan nama dagang yang sudah terdaftar atas nama pembuatan, yang diberi kuasa dan dijual dalam bungkusan asli dari pabrik yang memproduksinya. Yang ketiga, obat baru adalah obat-obat yang berisi zat, baik yang berkhasiat maupun tidak, atau seperti lapisan pengisi pelarut, pembantu atau komponen lain yang belum dikenal sehingga tidak diketahui khasiat dan kegunaannya. Empat, obat asli adalah obat yang didapat langsung dari bahan-bahan alami Indonesia, diolah secara sederhana berdasarkan pengamanan dan digunakan dalam pengobatan tradisional. 5. Obat tradisional adalah obat yang dapat dari bahan alam atau mineral, tumbuhan atau hewan, diolah secara sederhana berdasarkan pengalaman dan digunakan dalam pengobatan tradisional. 6. Obat esensial adalah obat yang paling banyak dibutuhkan untuk layanan kesehatan masyarakat dan tercantum dalam Daftar Obat Esensial Nasional atau DOEN yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Dan yang ketujuh, obat generik adalah obat dengan nama resmi yang ditetapkan dalam Farmakope Indonesia untuk zat berkhasiat yang dikandungannya. Penggolongan obat. Secara umum, obat digolongkan menjadi 4 kelompok besar, yaitu yang pertama, obat bebas. Obat yang boleh dibeli secara bebas tanpa menggunakan resep dari dokter. Zat aktif yang terkandung di dalamnya cenderung relatif aman dan memiliki efek samping yang rendah. Obat ini disimbolkan dengan lingkaran berwarna hijau bergaris tepi hitam yang terdapat pada kemasan. Yang kedua, obat bebas terbatas. Obat yang boleh dibeli secara bebas tanpa menggunakan resep dokter, namun mempunyai pengertian khusus saat menggunakannya. Obat golongan ini merupakan obat yang sebenarnya masuk ke dalam kategori obat keras, namun dalam jumlah tertentu masih dapat dijual di apotik dan dapat diperoleh tanpa resep dari dokter. Obat ini disimbolkan dengan lingkaran biru bergaris tepi hitam. Yang ketiga, obat keras. Obat keras ini
Obat yang hanya boleh dibeli menggunakan resep dokter. Obat-obat yang masuk dalam kategori ini jika digunakan tidak berdasarkan pengawasan dari dokter, dikhawatirkan dapat memperparah penyakit, meracuni tubuh, bahkan berujung pada kematian. Obat golongan ini disimbolkan dengan lingkaran merah bergaris tepi hitam dan terdapat huruf K di dalamnya. Obat keras disertai dengan informasi perhatian bagi penggunaannya sebagai berikut. P nomor 1, awas obat keras, baca aturan pemakaiannya. P nomor 2, awas obat keras hanya untuk kumur, jangan ditelan. P nomor 3, awas obat keras hanya untuk bagian luar badan. P nomor 4, awas obat keras hanya untuk dibakar. P nomor 5, awas obat keras tidak boleh ditelan. P nomor 6, awas obat keras, obat wasir, jangan ditelan. 4. Obat psikotropika dan narkotika. Obat hanya boleh dibeli menggunakan resep dokter dan dapat menyebabkan ketergantungan. Golongan ini tidak untuk pengobatan. Obat golongan ini disimbolkan dengan lingkaran putih bergaris tepi merah dan terdapat simbol palang berwarna merah di dalamnya. Psikotropika adalah zat atau obat yang dapat menurunkan aktivitas otak atau merangsang susunan syaraf pusat dan menimbulkan kelainan perilaku disertai dengan timbulnya halusinasi atau menghayal, ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan alam perasaan dan dapat menyebabkan ketergantungan serta mempunyai efek stimulasi atau merangsang bagi para pemakainya. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi-sintesis, yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya dengan memasukkannya ke dalam tubuh manusia. Pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat, halusinasi atau timbulnya hayalan-hayalan yang menyebabkan efek ketergantungan bagi pemakainya. Setiap obat yang beredar selalu memiliki informasi tentang obat yang menyertainya. Pada kemasan obat dan brosur atau leaflet, informasi tersebut harus diperhatikan. Pada obat adalah nama obat dan zat aktif yang terkandung atau logo, simbol, golongan obat, nomor izin edar atau NIE, tahun nomor registrasi, waktu kadaluarsa atau expired date, kemasan obat, indikasi efek samping, serta nama dan alamat industri farmasi. Nama obat dan zat aktif menjelaskan tentang nama obat serta zat aktif yang terkandung. Logo obat terdapat pada kemasan obat. Simbol atau logo berupa tanda lingkaran sebagai identitas golongan obat, yaitu obat bebas terbatas, dan obat keras. Nomor izin edar atau nomor registrasi adalah menjelaskan obat telah terdaftar di Badan POM sehingga ada jaminan bahwa obat aman, berkhasiat dan bermutu. Waktu kadaluarsa menjelaskan batas waktu jaminan produsen terhadap kualitas produk bila penggunaan telah melewati batas waktu kadaluarsa atau expired date. Produsen tidak menjamin kualitas produk tersebut. Kemasan obat
Kemasan harus diperhatikan dalam kondisi baik, seperti segel tidak rusak, warna dan tulisan pada kemasan tidak luntur. Nama dan alamat industri farmasi menjelaskan pembuatan obat atau industri farmasi. Indikasi menjelaskan tentang peruntukan obat adalah khasiat atau kegunaan dari suatu obat. Pastikan indikasi obat yang tercantum pada kemasan sesuai dengan gejala penyakit yang dialami. Efek samping menjelaskan tentang efek yang tidak diinginkan yang mungkin terjadi setelah minum obat. Pada takaran lazim, misalnya dapat menyebabkan kentut, mual, gangguan dalam saluran cerna. Selanjutnya, penting juga untuk memperhatikan tanda registrasi obat atau NIE atau nomor izin edar obat yang dikelola oleh Badan POM atau pengawasan obat, makanan, dan minuman sebagai berikut. Nomor izin edar NIE atau nomor registrasi untuk memastikan obat telah terdaftar di Badan POM sehingga obat dijamin aman, berkhasiat, dan bermutu. NIE obat terdiri dari 15 digit. Demikian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, don't you worry.